Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Augie Maulidassari, asal dari cabang Lux Maweng. Baik, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan coba sedikit mengulas tentang manfaat emas. Nah, baik, sebelum kita memulai mengupas manfaat emas, marilah kita membuka dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita dapat malam ini dapat bermanfaat untuk melakukan syiar kita kepada umat. Amin, amin. Baik teman-teman, izinkan Molly untuk melakukan share screen ya. Nah, ini dia ya, mata kuliah manfaat emas. Mulai. Nah, memang apa sih manfaat emas atau logam mulia? Manfaat emas murni atau logam mulia maksudnya. Nah, mungkin sebagian teman-teman udah tahu ya. Nah, kalau yang nggak tahu, ini mau dikasih tahu ya. Di antaranya manfaat emas itu kita dapat menabung juga sebagai investasi ya teman-teman ya. Nah, ini yang sering terjadi, fenomena yang terjadi di masyarakat ya teman-teman. Di antaranya konsumen mengalami kerugian dalam proses pinjam meminjam, dan sulit mengumpulkan dan mengatur kebutuhan masa depan ya. Selanjutnya tidak memiliki warisan yang berharga dan bermanfaat untuk anak keturunannya. Kemudian mendapatkan kerugian ketika terjadi perselisihan dalam bisnis, rumah tangga, dan lain sebagainya terkait dengan finansial. Selanjutnya kesulitan mendapatkan uang ketika berpergian ke luar negeri atau dirugikan karena kurs yang berbeda. Selanjutnya hilangnya keberkahan hidup. Karena apa? Karena riba. Kemudian dana wakaf yang mengendap menjadi kehilangan daya belinya. Nah, selanjutnya tabungan emas konsumen hanya menjadi simpanan dan belum produktif. Nah, itu ya teman-teman, ini fenomena yang sering terjadi di masyarakat kita. Nah, apa manfaat emas dalam kehidupan finansial? Nah, ini gambarannya ya teman-teman ya. Emas itu bagi AOG keuntungannya lebih besar daripada manfaatnya. Sedangkan kalau bagi konsumen, emas itu lebih banyak manfaatnya daripada keuntungannya. Nah, itulah kira-kira perbandingannya ya teman-teman ya. Nah, apa saja manfaat emas? Di antaranya ada 14 manfaat emas. Yang pertama itu safe haven, ini sudah dibahas ya sebelumnya. Kemudian harga cenderung naik, zero inflation, tabungan atau aset terbaik, hakim yang adil, multiple use, terjauh dari riba, hukum perdata emas bisa diwariskan, mengontrol sifat konsumtif, pinjaman cerdas, keberkahan emas, wakaf produktif, universal currency. Ya teman-teman, lanjut. Nah, ini yang teramat spesial. Apa itu? Aset produktif ya, Agul ya. Nah, sekarang pinjaman adil dan cerdas. Apa itu? Yaitu qard adalah akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang disepakati. Secara teknis, pinjaman ini diberikan oleh seseorang atau lembaga keuangan syariah ya pada orang lain yang kemudian digunakan untuk kebutuhan yang mendesak ya. Nah, bagaimana kalau pinjaman sejumlah uang tertentu hari ini kemudian mengembalikannya dengan jumlah yang sama puluhan tahun kemudian? Apakah nilainya tetap sama? Mari kita lihat. Nah, contoh kasus ini.
ini ada seorang ibu mertua. Waduh, ini udah ngomong ibu mertua, ini udah kemana-mana ya. Ibu mertua ada temennya, temen si ibu mertua tersebut. Nah, ibu mertua ini meminjam uang kepada teman-temannya, yaitu teman ibu mertua ya. Nah, meminjam uang dengan nilai 4 juta rupiah. Berarti ibu mertua ini utang kepada temannya dengan nilai 4 juta rupiah ya teman-teman. Nah, pada saat utang itu di tahun 2005. Di tahun 2005 itu jumlah dengan gram emas dengan nilai uang 4 juta tersebut yaitu 20 gram. Nah, kemudian tiba pada saatnya ibu mertua ini membayar hutang kepada temannya di tahun 2020. Nah, si ibu mertua mengembalikanlah uangnya tetap dengan nilai 4 juta rupiah. Nah, sedangkan di tahun 2020 itu nilai emas saat itu 20 gram dengan nilai rupiahnya itu berjumlah 20 juta. Nah, gimana coba teman-teman selisihnya? Berapa? Ayo, 16 juta rupiah bukan? Nah, kira-kira bagaimana? Menurut teman-teman, rugi atau untungkah? Nah, teman-teman bisa berpikir ya. Nah, manfaat emas pinjaman adil dan cerdas. Kenapa harus memberikan pinjaman dalam bentuk emas? Yaitu jawabannya agar nilai harta yang meminjamkan tetap terjaga. Nah, apakah merugikan bagi peminjam? Justru jika pakai uang fiat itu mendolimi orang baik yang sudah meminjamkan, karena nilainya akan turun. Nah, terjawab kan teman-teman? Apakah riba pinjam 4 juta di tahun 2005 menjadi 20 juta di tahun 2020? Tidak. Kenapa? Karena pinjam emas 20 gram, kembalikannya tetap dengan 20 gram emas. Jadi nilainya sama, tetap 20 gram ya teman-teman, kecuali dia pinjam uang 4 juta, kasih kembaliannya nanti 20 juta, itu yang baru tidak boleh ya teman-teman. Nah, kesimpulannya, memberikan bantuan pinjaman ke orang lain, maka berikan dalam bentuk emas, maka aset kita akan tetap terjaga. Nah, mengontrol sifat konsumtif. Ketika sudah kenal, paham emas dan mulai menabung emas, maka dia akan cenderung berhitung-hitung ketika ingin membeli sesuatu sehingga terkontrol. Nah, ini asik ini. Jadi kalau mau beli-beli itu berpikir ya teman-teman ya, nggak sembarang mau beli-beli apa ya kan. Nah, ini contohnya, ada 2 orang pria 1 dan pria 2. Pria 1 hobinya itu belanja aja. Dia beli tas, beli HP, beli sepatu. Sedangkan yang pria kedua ini, dia hobinya cuma beli emas saja. Nah, ketika si pria 1 ini beli tas dengan harga 5 juta, maka pria yang kedua ini dia hanya membeli emas dengan nilai 5 gram. Di selanjutnya, pria pertama ini membeli HP dengan nilai 12 juta rupiah. Nah, pria yang kedua ini dia tetap dengan emasnya. Dia membeli dengan harga uang 12 juta itu mendapatkan emasnya sejumlah 12 gram. Nah, di bulan kemudiannya, pria 1 ini membeli sepatu. Sepatunya harganya 1 juta. Kalau pria kedua ini tetap dia berpikir, saya mending beli emas daripada beli sepatu. Dengan nilai uang 1 juta dapatnya 1 gram. Nah, setiba di bulan Agustus 2020, antara pria 1 dan pria 2 kita bandingkan. Yang ada di pria pertama ini hanya tumpukan barang. Apa yang ada di pria kedua ini? Yaitu jumlah tabungan emasnya itu senilai 18 gram. Ayo, teman-teman mau pilih yang mana? Pria 1 atau pria 2? Maksudnya idenya ya, pasti kita akan memilih yang kedua, ya kan teman-teman?
Nah, kesimpulannya apa? Lebih baik menjadi kaya daripada hanya terlihat kaya. Ya kan teman-teman? Nah, hmm, baiklah teman-teman, demikian sedikit mengulas tentang manfaat emas. Mungkin nanti lain kali kita akan melanjutkannya ya teman-teman. Semoga apa yang kita ulas malam ini dapat bermanfaat untuk kita semua teman-teman. Demikian saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum.